Para menteri Israel di Kabinet Perdana Menteri Benyamin Netanyahu tengah dipusingkan oleh tentara cadangan yang memprotes rencana perombakan peradilan koalisinya. Kekhawatiran meningkat untuk kesiapan perang Israel. Para pemimpin protes mengatakan ribuan tentara cadangan telah berhenti melapor untuk bertugas. Di antara mereka adalah ratusan pilot dan navigator angkatan udara yang absen dari penerbangan penyegaran mingguan, berarti bahwa pada bulan depan dan mereka mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk bertempur. Ada pemberontakan di dalam IDF, pasukan pertahanan Israel, dan setiap kesepakatan militer dengan pemberontak harus ditangani, kata Dudi Amsalem, Menteri Kerja Sama Regional Israel, kepada radio Angkatan Darat, dikutip Reuters, Rabu, 16 Agustus 2023. Dalam 15, 20, 30 tahun, ini akan dipelajari dalam buku-buku sejarah, yang akan mencatat siapa kepala staf dan siapa kepala angkatan udara itu, kata Amsalem. Kritik serupa telah dilontarkan oleh beberapa anggota parlemen lain dalam koalisi sayap kanan Netanyahu, yang dorongannya pada Januari untuk mengubah sistem peradilan telah memicu protes yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menarik perhatian dari Sekutu Barat. Pernyataan Amsalem mendapat teguran cepat dari Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan kemudian dari Netanyahu. Jika Anda tidak dapat menahan diri, maka serang saya, Menteri Pertahanan, saya bertanggung jawab atas Kepala Staf dan Komandan Angkatan Udara, tulisnya di platform media sosial X. Dia menerbitkan foto dirinya dengan Komandan Angkatan Udara Tomer Bar di Pangkalan Udara Ramon dan video di mana dia memberitahu pilot bahwa mereka mendapat dukungan penuh darinya. Netanyahu kemudian menerbitkan pernyataan bersama dengan Gallant, di mana dia mengatakan keduanya sejalan dalam mendukung komandan militer Israel, serangan yang sama sekali mereka tolak. Perdana Menteri pada Maret mengatakan dia memecat Gallant setelah dia keluar melawan dorongan yudisial tetapi akhirnya balik mempertahankannya. Merembetnya kehebohan yudisial ke dalam angkatan bersenjata, yang telah lama dipandang Israel sebagai wadah peleburan apolitis, telah memperburuk krisis politik terburuk Israel selama bertahun-tahun. Militer sejauh ini mengakui dampak terbatas dari protes pasukan cadangan, mengutip hilangnya beberapa instruktur veteran dari sekolah penerbangan Angkatan Udara. Ketika Israel menghadapi potensi gejolak dengan Iran, Lebanon, dan Palestina, Netanyahu pada Minggu mengumpulkan petinggi untuk konsultasi, setelah itu dia meredakan kecamannya terhadap pasukan cadangan yang memprotes. 9 bulan menjelang tanggal 7 Oktober 2023, terjadi protes massal atas reformasi peradilan yang kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan sayap kanan Israel. Sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih, para pengunjuk rasa meneriakkan, "Penjara sekarang," saat kerumunan menerobos penghalang keamanan. Sedangkan di pusat komersial Israel Tel Aviv, beberapa ribu pengunjuk rasa, termasuk kerabat dan teman dari beberapa tawanan, meneriakkan bahwa mereka pulang sekarang. "Saya mengharapkan dan meminta pemerintah saya untuk berpikir di luar kebiasaan," kata Hadas Calderon yang 5 anggota keluarganya termasuk di antara mereka yang diculik. "Saya menemukan diri saya di neraka. Setiap hari saya terbangun karena hari perang lainnya. Sebuah perang demi nyawa anak-anakku," ujarnya. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab pribadi atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan ratusan pejuang Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober. Dalam peristiwa ini menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menawan sedikitnya 240 orang. Sebagai balasan, Israel terus menggempur Gaza dan mengerahkan pasukan melakukan serangan darat. Perang yang dilancarkan Israel di Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 9.400 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Kemarahan masyarakat di Israel semakin meningkat. Banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam mengatakan pada Sabtu, bahwa lebih dari 60 tawanan hilang karena serangan udara Israel di Gaza. Juru bicara kelompok tersebut Abu Obeidah menjelaskan, bahwa 23 jenazah tawanan Israel terjebak di bawah runtuhan. "Sepertinya kami tidak akan pernah bisa menjangkau mereka karena agresi brutal pendudukan yang terus berlanjut terhadap Gaza," kata Obeidah dikutip dari Al Jazeera. Bahkan sebelum perang, Netanyahu telah menjadi tokoh yang memecah belah,
menolak tuduhan korupsi dan mendorong rencana untuk mengekang kekuasaan peradilan yang menyebabkan ratusan ribu orang turun ke jalan untuk melakukan protes. Jajak pendapat yang dilakukan oleh channel 13 television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa sosok yang kini menjabat Perdana Menteri untuk ke-6 kalinya itu harus mengundurkan diri dan 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Warga Israel berunjuk rasa dengan berkumpul di luar kediaman resmi Benyamin Netanyahu di Yerusalem pada hari Sabtu 4 November sambil menyerukan sang Perdana Menteri untuk mengundurkan diri. "Bibi adalah seorang pembunuh," teriak beberapa pengunjuk rasa sambil mengibarkan bendera Israel, seperti dilansir dari kanal YouTube resmi Middle East, Minggu 5 November. Bibi sendiri merupakan nama panggilan dari Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu adalah Perdana Menteri terlama sejak kemerdekaan Israel. Beberapa pengunjuk rasa berupaya menerobos penghalang yang didirikan di dekat rumah Benyamin Netanyahu, dan sempat bentrok dengan polisi Israel. Sementara berdasarkan laporan The New Arab, di Yerusalem ada ratusan orang berkumpul di luar kediaman Benyamin Netanyahu dengan seruan yang lebih eksplisit agar Netanyahu mundur dari jabatan Perdana Menteri Israel. Sambil mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih dan meneriakkan, "Penjarakan Netanyahu sekarang!" Protes tersebut bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Aksi unjuk rasa itu juga menunjukkan meningkatnya kemarahan publik Israel terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu merupakan Perdana Menteri yang telah memimpin Israel selama hampir 16 tahun dalam 27 tahun terakhir, masih berjuang menghadapi 3 kasus korupsi di pengadilan. 9 bulan menjelang tanggal 7 Oktober 2023, terjadi protes massal atas reformasi peradilan yang kontroversial yang dilakukan oleh pemerintahan sayap kanan Israel.